Selamat pagi, saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903030006 kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai teori paradigma. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. George Richards menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sociology of Multiple Paradigms Science, Richards memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu yang berparadigma multiple. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini berbagi menjadi yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Selanjutnya paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan struktur sosial dan institusi sosial. Dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku. Perilaku individu yang nyata dan empiris. Selanjutnya, teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial. Di masyarakat, perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Teori kritis dari tradisi pemikiran Marxian, dengan kata lain, seorang tokoh intelektual Karl Marx menjadi salah satu sosok inspiratif teori ini. Fondasi teori kritis juga tidak lepas dari pengembangan teori Marx yang dilakukan oleh intelektual Marxis seperti George Lukács dan Antonio Gramsci. Selanjutnya, teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali masa pencerahan. Era postmodernisme sendiri hanya dibatasi pada akhir abad ke-20. Beberapa ahli terkadang menyebutkan bahwa era postmodernisme dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir karena adanya kekecewaan eksistensial akibat terjadinya Holocaust. Selain itu, kelahiran postmodernisme ditempatkan di tahun 1960-an ketika modernisme tidak lagi produktif. Postmodernisme tidak mewujudkan dirinya sendiri, hanya terbatas pada
postmodern hanya terbatas pada filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi atau teoritis, melainkan postmodernisme adalah sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang melingkupi seni, arsitektur, dan kritik. Selanjutnya, postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme estetis. Postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme estetis muncul segera setelah Perang Dunia Kedua dan masih mengusung sebagian fitur estetika modernisme abad ke-20. Sebagian ahli berpendapat bahwa postmodernisme pada dasarnya adalah kelanjutan dari modernisme dan bukan merupakan gerakan yang terpisah. Selanjutnya, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas. Hingga tahun 1970-an, diskusi tentang postmodernisme pada umumnya terbatas pada pengertian awal. Postmodernisme yaitu postmodernisme sebagai reaksi terhadap estetika. Pada tahun 1980, Jürgen Habermas melalui ceramahnya yang bertajuk Modernity and Unfinished Project telah membantu membawa perubahan dalam diskusi postmodernisme dalam pengertian awal. Dalam pengertian awal terhadap postmodernisme adalah pengertian kedua, yaitu postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas atau postmodernitas. Selanjutnya, teori wacana. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah atau gramatika pada yang membuat kalimat. Aturan kebahasaan menjadi milik bersama, bukan individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Teori wacana sangat strukturalis dan fatalis. Pandangan teori wacana sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi terjadi gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Selanjutnya mengenai teori media. Teori media Marxis mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Media dianggap memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Sementara media sendiri lebih menegaskan dan mengontekskan kerangka tersebut karena ketidaksiapan menghadapi sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten. Bertitik tolak dari asumsi ini, maka teori media Marxis menawarkan cara pandang baru untuk menganalisis media dengan sejumlah konsep media. Media sebagai produksi, media sebagai amplifier hegemoni, ala Gramsci sampai pada text reading ala Stuart Hall. Selanjutnya, teori postkolonial. Teori postkolonial terkait dengan konsep utama, yaitu persoalan relasi yang terbentuk dominasi subordinasi. Relasi ini terjadi mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antar negara sampai dengan antar level masyarakat dan bahkan sampai antar jenis kelamin. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusianya, dan kulturnya. Selanjutnya, teori poststrukturalis. Foucault menjadi pemikir terpenting yang mengembangkan pemikirannya melalui karya-karya yang dikaitkan dengan pendekatan poststrukturalis. Karya yang dihasilkan memberikan pembeda antara poststrukturalisme dengan strukturalis. Kalau strukturalisme sangat mempengaruhi oleh bahasa, pendekatan Foucault dan poststrukturalisme pada umumnya menunjukkan beragam input teoritis. Dalam George Richard dan Douglas J. Goodman,
Foucault pada teori-teorinya dipengaruhi beberapa teori yang dari pemikiran lain. Pemikiran lain itu menjadi pembatas untuk teorinya, namun hanya ditempatkan pada satu sudut pandang dari pemikiran dari Foucault sendiri. Bahasa bagi Foucault tidak bisa dikurung dalam apa yang ditulis dan apa yang menjadi maknanya. Keduanya saling terjalin tanpa pemisahan. Hal ini adalah salah satu dari pemikirannya tentang subjek dan objek, bahwa bahasa yang ditulis dan menjadi maknanya tidak bisa dipisahkan dalam subjek dan objek. Keduanya terserah tanpa teratur, tanpa terstruktur secara baku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya mengucapkan salah kata dalam saya menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi.